bisa cukup jauh menuju ke area dekat ruins. Menarik sih kalau lihat dari BTR mereka split out dan box berhadapan dengan Morph. Part 3 sudah dimulai. Satu buah pemain sudah ter-knock out kali ini. Knockdown dan itu dia. Kembali ada yang hilang. Datang dari Morph, Sanskui. Ya, Oren bertemu dengan Oren. Apakah kembali terjadi di area ini dan satu kembali tumbang. Bahkan ada balasan juga. Setidaknya kali ini Morph. 3 pemainnya sudah tersungkur ke arah tanah. Berarti menyisakan satu saja. Jacques berada di area atas. Sudah turun ke arah bawah maksud saya. Kembali akan coba diincar dengan DBS-nya Dar. Dan itu dia. Pulang lagi-lagi 3 kali dan 3-tiganya dimenangkan oleh Box Gaming. Sayang sekali Morph masih belum bisa untuk memenangkan area bootcamp. Namun lagi-lagi nice try untuk Morph. Pastinya ini menjadi pembelajaran. Pastinya ini juga menjadi bahan evaluasi mereka untuk lebih menguatkan lagi setup mereka di area bootcampnya. Betul sih. Hanya dalam momen 1 menit 30 detik tadi. Ya. Semua sudah berakhir dan mungkinkah kita tidak boleh memiliki warna yang sama karena orange lawan orange tadi ya. Betul, orange lawan orange, sering juga kuning lawan kuning. Saya victim sering ketemu sama Onyx, kalau enggak Bonafide juga ketemu sama Onyx kalau enggak victim. Ya, tapi ya teman-teman ya, kalau kita bicara soal pembahasan nih tentang Morph sendiri, gue gak tahu apakah mereka memang terlalu memaksakan untuk selalu turun ke bootcamp, karena menurutku dengan 2 hari lu sprinting di sana sangat-sangat rugi sekali dan harus ada satu buah rencana cadangan backup plan untuk bisa mereka lakukan. Dan gue cukup terkejut sebenarnya karena mereka ngelakuin lagi di hari yang kedua. Kalau di hari yang pertama yes it's okay, tapi di hari yang kedua melalui dengan 2 game kemarin, 2 match yang kemarin, seharusnya sudah ada pembelajaran bahwa mereka nggak boleh sentuh dulu untuk sementara waktu. Bukan berarti mereka nggak turun di bootcamp mereka kalah gitu loh. Bukan berarti kayak gitu, tapi mereka bisa mengubah, mereka bisa nyari poin dulu tempat yang lain, ngeload sementara, terus baru mereka bisa ke arah dari bootcampnya atau mungkin dapetin pemain-pemain dari box. Tapi ya sudahlah, itu pilihan dari tim sendiri. 15 tim kita kali ini juga dengan drop yang cukup berjauhan. Dari Bigetron mereka memilih untuk turun di Painan ternyata. Ya betul, mereka berada di area Painan dan biasanya Bigetron saat mereka turun di area Painan looting dengan cepat dan langsung di area bootcampnya untuk mengincar pemain-pemain yang berada di bootcamp. Namun kali ini kita melihat, cepat sekali Lizer bisa mendapatkan satu pemain dari Boom yaitu Ikyar. Ditabrak mungkin dan betul saja satu elimination langsung didapatkan oleh pemain-pemain EVOS Reborn yang baru saja mendapatkan WWCD. Nampaknya Bali tidak bisa dikatakan nggak terlalu bergantung EVOS kepada Bali. Dan berarti dengan kayak gini yang enak manajernya. Kenapa tidak perlu keluar uang. Soalnya kan kalau bergantung Bali, aduh bikin salah dong. Bukannya harusnya goyang-goyang dulu jadi bisa liburan lagi. Oh bener. Mas Sanski gimana sih? Iya. Soalnya kan kalau harus di Bali lagi bikin gehan, nambah lagi dong. Biar vibes-nya itu beda. Tapi memang kadang-kadang dari player juga butuh refreshing lah. Nah, betul. Biar mereka lepas dari penatnya juga, karena kita tahu bagaimana beratnya ya. Kalau kalian kira jadi pro player itu mudah, dari training itu susah banget teman-teman. Sementara Zuxi berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari victim yang tampak sedang melintas di depan mereka, dan itu adalah Genfos. Genfos terpick off dengan cepat oleh seorang Zuxi dengan proningnya tadi dan membuat victim kali ini bertahan dengan 3 pemain saja sementara waktu. Karena memang lagi-lagi ini adalah melanjutkan pembahasan yang tadi. Bigetron saat mereka looting di area Paina, mereka cepat untuk mengambil bukit-bukit dekat dengan bootcamp. Dan bukit tersebut sering diisi oleh victim juga, sehingga tidak heran Bigetron bertemu dengan victim di area tersebut. Ya, sementara juga untuk TA-nya masih ngelut manja juga. Kalau kita lihat memang beberapa pemain ini yang sudah terpick ini datang karena mereka sendirian aja. Itu adalah scouter, entah berusaha untuk membuka informasi atau sedang melakukan split ketika melakukan lootingan juga. Jadi wajar saja bisa ke pick off, wajar saja untuk bisa terkena surprise attack untuk lawannya sendiri. Dan lihat bagaimana dari Alter Ego, mereka tetap ada di sana ya. Bahkan sebelum ganti nama juga selalu ada di sana. Jadi mereka sangat khatam banget dengan posisinya seperti apa. Dan ini dia untuk tim dari victim tadi yang harus terculik. Satu pemain mereka ternyata mereka berada di open field dan memilih untuk ngelut di compound yang kecil, compound yang mini, yang berarti bahwa ini secara equipment mungkin memadai untuk satu buah team fight. Tapi kalau sampai berketerusan juga bakal rugi untuk victim, karena seharusnya dari ammo mereka ini tidak akan terlalu cukup. Ya, itu dia kerugian saat kita tidak turun di suatu perkotaan, kita hanya melakukan scrapping saja. Memang bisa sembari looting, sembari kita melakukan rotasi. Namun apakah lootingan-lootingan tersebut cukup? Sudah dibangun oleh pemain-pemain Onyx, mendapatkan sebuah lootingan-lootingan dari compound yang berada di area ini, terus melanjutkan perjalanan mereka untuk melanjutkan lootingannya lagi, menambah semua utility yang dibutuhkan, peluru yang dibutuhkan juga. Bahkan ini dia, ada satu airdrop yang turun berisi MG3, senjata terbaru dari PUBG Mobile yang benar-benar menjadi primadona untuk saat ini karena sangat luar biasa sakit. Yes, devastating lah ya.
Sakit banget, apalagi kalau bisa dapetin itu ada bonusnya kan. Kita tahu banget tiap kali ada airdrop pasti helm face kita otomatis ke upgrade juga. Jadi bakal sangat bermanfaat sementara untuk V-Gamingnya memilih untuk bermain di bagian luar. Dan ini adalah tipikal dari tim Vietnam adalah mereka ngelut cuma sementara waktu, setelah itu seadanya mereka akan selalu bergerak. Lihat bagaimana juga dari equipment mereka tadi, Flash-nya gak terlalu bagus. Dari Onyx sementara waktu juga ini Flash-nya masih level 1. Mereka harus cepat untuk mendapatkan Flash yang level 2 minim lah, untuk bisa lebih enak nanti ketika bermain di menit ke-20 ataupun ke-25. Dan dari Victim, wow, ada one more dekat dengan mereka. Jangan sampai dikagetin lagi pemain dari Victim. Betul, karena Victim tadi sudah terheran-heran oleh seorang Zuxi. Satu pemainnya dipulangkan, Genfos. Mungkin mereka akan bertemu dengan tim lain lagi berada di area ini, yaitu One More. Sudah saling memantau juga, bahkan One More tidak hanya melihat ke arah pemain-pemain dari Victim, mereka pun melihat ke compound yang sedang didiami oleh Bigetron Red Alliance. Dan kita juga masih melihat ini dia dari pemain One More. Tadi dari airdropnya itu nggak deket sama tim mana aja ya? Harusnya di tempat kosong manapun betul. Ya. Karena di minimapnya nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Kalau ini map kecil gitu loh. Betul, bisa aja asap merah itu mengundang. Yes. Dan mengundang bisa aja nggak cuma satu tim, bisa 2 tim, dan itu airdrop pertama. Bisa aja di looting nanti ada 4 airdrop. Ya, gue nggak tahu ini kenapa dia diem di depan sana ya. Karena itu posisi bukaan banget tepat di depan dari pintu sendiri. Dan BTR. Untuk tim BTR sendiri memang dari secara perjalanan mereka kali ini gak terlalu manis ya untuk di babak final kita. Betul. Bahkan mereka harus terseok-seok, mereka sedang berada di patch yang kedua. Kali ini pastinya mereka butuh momentum untuk naik ke atas. Dengan 4 match yang tersisa ini harus lebih keras lagi. Dan Zuxi sudah terkena tembakan dan harus turun kembali ke belakang dulu. Informasi didapatkan oleh BTR dan mereka akan kontes kah? Atau mereka akan kabur saja karena dapat, oh my god, lawan One More lagi. Ya, One More kembali berdekatan, namun satu pemain tadi dengan Kibiu bisa mendapatkan seorang Yuha yang kembali bermain. Kali ini tersungkur ke arah tanah, menjadi sebuah momentum untuk pemain-pemain One More bisa maju ke arah pertahanan dari Bigetron. Namun ingat, Bigetron memiliki lower ground yang bisa dimainkan. Mereka memiliki obstacle juga, dan ada sebuah smoke yang ditutup terlebih dahulu agar vision dari One More tidak bisa free ke arah pemain-pemain Red Alliance. Yes, satu pemain sudah ter-knockdown kali ini, masih coba untuk dikejar juga. Masih di single tapping, belum dapetin targetnya. Tapi kalau kita lihat memang langsung aja ya, single tapping yang sangat cepat dilakukan tadi untuk memberikan efek takut ke Bigetron sehingga temannya bisa melakukan flanking. Betul sekali, pressure yang terus dilakukan oleh pemain-pemain One More membuat Bigetron terjepit di area tersebut. Namun ternyata ada pergerakan yang dibangun oleh Luxi juga, sudah bergerak ke area belakang mencari vision yang berbeda dengan rekan-rekannya. Zuxi pun melakukan hal yang sama, turun ke arah bawah, dan kita melihat Ryzen masih bertahan di area tersebut untuk menahan pemain-pemain One More. Baki sudah sangat dekat, akan coba maju kali ini menjadi pemain yang paling dekat dengan pertahanan dari Bigetron. Yes, jangan sampai dikagetin di angle yang tidak terlihat juga. Bakinya masih berusaha untuk merayap lebih dekat lagi untuk melihat, mendapatkan vision atas Bigetron sendiri. Dan ini dia dengan darah yang sudah tersisa, sangat-sangat tipis sekali. First set akan harus dipakai. Sementara Zuxi nampaknya akan mengamankan dulu area di bagian depan karena mereka sudah turun ke bagian bawah. Sehingga vision dari One More sudah terbatas oleh adanya bukit. Ya, betul sekali. Nampaknya kita melihat setup sudah mulai terbangun. Namun flanking yang dibangun oleh seorang Luxi membuat visionnya kelihatan dari pemain-pemain One More. Dan tertakedown kali ini flanker yang dikirim oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Terlihat di belakang batu tersebut. Baki masih terus akan coba melakukan flank lebih jauh lagi, lebih jauh untuk melihat vision yang lebih jelas mengarah ke arah pemain-pemain Bigetron. Ya, sudah mulai mendekat. One More-nya sadar kalau satu pemain sudah berkurang dari Bigetron sendiri. Mereka tidak ingin mengendorkan serangan ini. Mereka lebih dekat lagi. Lihat bagaimana pergerakan untuk One More. Ini nge-flanking dari 3 arah yang berbeda. Whites-nya ada di bagian atas high ground. Di bagian sisi kirinya sudah ada yang flank. Tadi Baki sudah mulai menuju ke sana juga. Sehingga dari Bigetron sudah mulai terkunci. Kalau kita lihat Zuxi, Ryzen, 2 posisi yang sangat jauh dan sulit untuk bisa saling cover-mengcover. Dan kita melihat ternyata dari RRQ Ryu pun join the fight karena mereka mendengar ada tembakan-tembakan mengarah ke arah sini. Dan ternyata lebih sibuk antara fight Bigetron dan juga RRQ daripada Bigetron dan juga One More. Yes, One More-nya mereka pegang high ground juga bisa masuk sewaktu-waktu. Tapi Backstabber masuk dari sisi belakang juga. Asa dari RRQ melihat ke bagian atas ke high ground. Oke, itu sudah terpantau juga bahwa ada satu tim yang berbeda. Jadi mereka pastinya tahu kalau ada third party atau mereka masuklah sebagai third party-nya. Dan Asa confirm satu buah kill dan mereka langsung mundur kembali ke belakang. RRQ tidak ingin mengambil resiko apapun juga untuk mendekat ke posisi tersebut. Dan kalau kita sedikit flashback ke PMPL season yang keempat, ini juga menjadi tempat di mana Bigetron dipulangkan dengan cepat oleh Victim. Mereka kembali berada di area yang sulit, di titik yang sama, di tempat yang sama, berhadapan dengan 2 tim yaitu RRQ dan juga One More. RRQ pintar, mereka sudah mendapatkan keuntungan dari fight tersebut, langsung mundur. Yes, mereka gak mau ambil
resiko sama sekali. Memilih untuk bermain lebih safe saja. Memang benar dari Bigetron mereka tersandwich, tapi mereka bisa keluar kalau mereka menabrak dari RRQ-nya, sehingga RRQ memilih untuk masuk ke dalam kompon. Dan ini dia lokasi defense yang jauh lebih bagus lagi diamankan oleh RRQ. Pertanyaan kita pastinya, ini bakal nyerang dari mana untuk one more-nya? Apakah mereka langsung nabrak ke arah dari kompon milik RRQ, atau mereka akan ngebersihin dulu di bagian bawah mereka, karena ini saling berdekatan satu sama lain. Dan juga dari segi zona masih berada di bagian tengah. Jadi expect untuk long fight yang bakal terjadi antara Bigetron, RRQ, dan juga one more. Dan jangan lupakan kalau Livescape-nya mau nyebrang, mereka bisa saja ke tempat ketiga tim tersebut. Betul, bahkan one more jika flank ke arah kanan terlalu jauh bisa dilihat oleh pemain-pemain RRQ. Ini dia yang saya katakan, More bisa ngelihat ke arah tersebut. Namun mereka sudah mendapatkan defensif yang cukup kuat di area kompleks ini. Dan kita melihat RRQ benar-benar diuntungkan dari fight tersebut. Informasi aja itu udah untung, apalagi dapat elimination dari dua pemain Bigetron. Untungnya udah banyak banget sehingga mereka sadar tidak perlu terlalu banyak lagi, tidak perlu terlalu nagih lagi. Segitu aja udah cukup, dan mereka mencari momentum lagi dari fight yang mungkin akan pecah dari antara War dan juga Bigetron Red. Pelan-pelan, gak mau langsung terburu-buru untuk berada di bagian tengah dari zona kita yang sekarang. Ya, kita melihat kali ini dari pemain-pemain tim Box yang berada di area bootcamp. Cukup lama mereka belum keluar dari bootcampnya, dan sudah terpantau oleh tim yang selalu memantau siapapun yang berada di area bootcamp, yaitu Victim berada di area bukitnya. Oke, kalau ada Victim di luar sana, berarti tadi dekat dengan Victim ada dari Bigetron juga. Dan Gaming memang mereka sudah banget kalau mereka hanya akan menahan dulu di bagian dalam, karena mereka udah dapetin spot. Di Helm Face-nya juga sudah di level 3, meskipun di sini udah hampir merah untuk Box Gaming, tapi setidaknya mereka dapetin Helm Face. Utility mereka, equipment mereka sudah tergolong sangat-sangat memadai sekali. Yang harus diwaspadai nanti kalau zonanya gak ada di bootcamp, ini mereka harus keluar. Dan Onyx tadi sudah mulai terlihat berada di bagian luar dari bootcamp. Betul sekali, itu yang menjadi sebuah PR kalau suatu tim itu berada di area bootcamp. Terlalu lama berada di sana, memang lootingannya sangat segar sekali. Kita bisa mendapatkan banyak lootingan, tapi saat kita keluar itu open banget, nyebrang ke arah bukitnya sangat-sangat free, bisa ditembak oleh pemain-pemain yang sudah menjaga di area bukit. Dan kita juga kembali berpindah ke area dari One More, karena ternyata One More juga berdekatan dengan salah satu tim dari Vietnam, yaitu Xavier. Oke, Xavier masuk sebagai pihak keempat seharusnya. Kalau mereka nabrak nanti ya untuk One More-nya, lihat bagaimana inilah Sanhok, gimana memang semuanya terlihat dekat sekali ya. Satu buah tembakan pastinya akan membuat tim lain siaga, sehingga mereka harus berhati-hati ketika mereka melepaskan tembakan atau nge-trigger sesuatu. Jangan sampai tim yang lain bakal masuk seperti tadi Bigetron-nya yang tersandwich dari sisi dua arah juga. Jadi ya, kembali ada passive play untuk semuanya. Kalau kita lihat memang masih ada beberapa ataupun satu tim saja yang tereliminasi tadi, dan zonanya juga zona ketiga akan lebih menipis lagi. Dan kalau mendonat juga ini akan sangat menguntungkan ya, tetap untuk Victim dan juga untuk RRQ nanti. Masih ada satu tim yang berkutat dengan Blue Zone, yaitu Boom, yang cukup jauh. Tapi kita melihat circle-nya Om Wawa. Wow, jauh sekali menuju ke arah kanan bawah. Alter Ego langsung naik kendaraan mereka, vehicle dipakai muter lewat kiri bawah ya, lewat barat, selatan, baru bisa masuk juga. Berarti mereka akan melewati dari Livescape yang sudah bersiap-siap juga. 4 pemain dari Livescape di Painan sudah siap untuk melakukan crossing untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Dan RRQ mereka lagi pegang posisi emas, posisi kunci di mana kompon ini adalah kompon yang sangat mahal sekali. Mereka masih punya tempat untuk perlindungan, tapi dari One More ini juga gak sama bagusnya, di mana mereka pegang high ground tapi lebih jauh terekspos, jauh terbuka. Betul, bahkan ada sebuah press yang dilakukan oleh seorang Furthermore tadi, RRQ Ryu menuju ke arah sebuah batu, walaupun tidak ada siapapun di arah sana. Dari sisi lain RRQ tidak hanya aware ke arah satu titik saja, mereka juga fokus menuju ke arah pemain-pemain dari Talon All-Star. Sudah ada satu yang low HP-nya karena tadi ada tembakan yang dilakukan oleh Asa dan juga Nerpeko, namun Talon All-Star masih bisa memanfaatkan obstacle yang berada di area tersebut. Oke, bakal terjadi duel jarak jauh. Yang kalau kita lihat memang untuk One More-nya masih bertahan. Dia menoleh ke bagian belakang, ada Victim di sana. Jadi memang penjagaan untuk One More gak hanya terfokus di bagian bawah mereka, tapi juga mereka harus menjaga di bagian belakang. Apalagi posisi dari One More memang bagus high ground, tapi mereka terekspos, mereka terbuka dengan sangat lebar sekali. Untuk RRQ dua arah juga memang yang harus dijaga di bagian belakang. Tadi ada Talon All-Star yang sudah mulai mendekat. Di bagian atas mereka tadi ada One More-nya. Jadi ini posisi yang cukup pelik dialami oleh keempat tim kita ini. Apakah mereka akan saling membongkar satu sama lain, atau apakah mereka akan masih tetap bersabar juga. Dan untuk Bigetron, Zuxi, Ryzen udah dapetin posisi tapi tersandwich. Ya itu dia. Yang menarik adalah Zuxi masih menggunakan sebuah shotgun, yaitu DBS.
memang ini sangat sakit sekali kalau digunakan untuk close combat. Tapi apakah itu akan terus digunakan sampai akhir, mengingat dari Bigetron tersisa 2 pemain saja, Wawa. Oke, 2 seharusnya tidak cukup, tapi let's see lah apakah dari Empower mereka akan cukup untuk membawa WWCD bagi Bigetron. Sementara untuk V-Gaming memilih untuk kabur ke arah yang berbeda. Juga ada motorcycle ternyata yang masih bisa dipergunakan oleh Porsche untuk kabur dulu ya. V-Gaming jemput dulu. Ingat ya, kita main Sunhawk ini suara dari jenis vehicle apapun itu juga pasti akan terdengar hampir ke satu pulau. Betul sekali, semuanya pasti memiliki setidaknya informasi. Walaupun berada di camp Alpha, satu lagi di camp Charlie, ada yang pakai kendaraan, kedengeran. Tetap kedengeran. Dengar, ini pulau yang kecil banget dan kembali terpantau ya, lagi dan lagi. RRQ, di mana S by positioning mereka sangat bagus sekali. Selama mereka nggak terlalu overpick, seharusnya mereka akan aman sampai dengan zona yang keempat ataupun zona yang kelima bahkan. Dan di gudang sebelah ini menurutku agak resiko untuk dari RRQ kalau mereka coba untuk mengkontes ke arah dari Talent All Star. Karena mereka akan rugi dari segi helm dan juga face. Ini jarak yang sangat jauh sekali, jadi knockdown itu pasti bisa terjadi, tapi apapun yang bisa terjadi itu jangan sampai helm face-nya warnanya merah atau semi merah. Ya, itu yang pasti harus diperhatikan oleh pemain-pemain dari RRQ. Namun kita berpindah kembali ke arah pemain dari EVOS Reborn. Membuka skop kali 3 tadi, KF, pemain dari EVOS yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner, mendapatkan momentumnya. Pastinya mereka ingin menjaga momentum tersebut, pastinya mereka ingin mendapatkan WWCD selanjutnya. Tidak hanya puas dengan satu WWCD saja di Grand Final. Kita melihat, ini dia, dari Talent All Star, RRQ, Bigetron, dan juga satu lagi tadi One More. Nggak bergerak kemana-mana, semuanya stay di areanya masing-masing. Yes, yang terlihat gerakan-gerakan pastinya yang datang dari outer circle. Jadi mereka yang masih berjuang, yang memilih untuk bermain di tepi-tepi dari zona aja, berjalan sambil mengumpulkan untuk poin eliminationnya. Dan dari Talent All Star, oh let's go Talent All Star, sudah waktunya kalian untuk berangkat juga karena lumayan dekat sebenarnya untuk masuk dalam zona berikutnya. Tapi mereka harus memilih apakah kompon yang mereka pilih itu pas, karena RRQ Ryu masih berada di dalam zona juga dan mereka mengunci arah belakang. Jadi arah selatan sedang dipegang abis oleh RRQ Ryu. Yang mau lewat sana pasti bisa dicegah. Ya, kalau kita ingat di hari kemarin, Sunhawk victim sempat berada di satu kompleks, satu-satunya compound yang ada di dalam circle yang terakhir. Mungkin saja itu juga bisa dialami oleh RRQ di match kali ini, karena berulang kali compound yang dipilih oleh RRQ masuk ke dalam circle-nya, namun ternyata di area bawah quarry, di area perairannya, masuk pemain-pemain dari Talent All Star memilih untuk terjun ke area bawah. Walaupun kalau kita tahu turun ke area bawah memang aman saat rotasi, tapi saat kita naik seperti yang sedang dilakukan oleh satu pemain dari Talent All Star ini, terbuka dari berbagai angle. Oke, Gede Gates berjumpa dengan Box Gaming dan itu dia dari Xavier juga berjumpa dengan One More. Ada duel yang terjadi ternyata dan Gede Gates-nya pemain mereka harus tumbang satu orang atas Alter Ego. Jadi tampaknya ada fight yang terjadi di bagian selatan dari map kita. Dari DX-nya juga mendapatkan satu buah kompon. Ini kompon yang cukup aman di bagian utara. Ya betul sekali, namun dari sisi lain ternyata Tuyul tadi tertake down oleh pemain-pemain dari EVOS dan yang mendapatkan adalah Talent All Star yang baru saja naik ke area atas. Wow. Thailand All Star, apakah mereka bisa keluar tadi dari bagian bawah untuk Forest sendiri bisa naik ke atas juga, dan Alter Ego lagi dan lagi pemain dari Gede Gates harus terkena headshot dan dibalaskan juga oleh Satar. Jadi duel panjangkah di bagian selatan, dan dari KF EVOS Reborn WWCD kita di game sebelumnya yang tereliminasi adalah Gede Gates. Ya, Genesis Dogma Gates harus pulang dengan cepat. Sayang sekali padahal di hari pertama mereka bermain dengan cukup konsisten. Memang tidak terlalu terlihat permainannya, tapi menghadapi jegalan demi jegalan, batu sandungan terus ada di pihak mereka sehingga cukup sulit untuk hari ini mereka bermain dengan maksimal. Namun kita fokus dulu ke arah fight yang mungkin akan pecah sesaat lagi kalau Talent All Star satu persatu pemain-pemainnya tumbang. Inilah yang saya katakan, saat menuju ke arah quarry, berada di area bawah, naik ke area atas, itu terbuka banget dari berbagai sudut. Bahkan dari tim One More yang berada di high ground sangat free menuju ke arah pemain-pemain dari Talent All Star. Zuxi sudah mulai memantau juga dan KF masih sempat untuk melakukan proning. Tidak ditembak oleh Zuxi, tapi informasi sudah masuk untuk pemain dari BTR ini. Ini masih tetap sabar, tahan dulu sebentar waktu, dan spray kali ini sudah dilepaskan oleh Zuxi dan berhasil ternyata mendapatkan satu pemain dari Talent All Star. Sebuah sambutan dengan peluru-peluru yang dilakukan oleh pemain Bigetron Red Alliance. Dan ini dia, Bigetron Red Alliance ternyata tidak hanya berhadapan dengan satu tim, dua tim mereka hadapi bersama-sama, di mana ada EVOS dan juga Talent All Star. Bahkan Talent All Star sudah dipulangkan ke arah lobby, namun Ryzen melemparkan sebuah utility tadi, membakar satu pemain yang berada di area bawah sana dan ter-take down. Satu pemain tersebut langsung tersungkur ke arah tanah karena Microboy panas tadi. Sebuah molotov yang dilemparkan oleh mantan rekan timnya yaitu Ryzen. 4 elimination point untuk Bigetron Red Alliance dan belum berakhir sampai di sana juga.
melepaskan tembakan lagi dan lagi. Ryzen berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Bonafide, dan ini dia kekuatan dari Bigetron Red Aliens. Hanya dengan 2 pemain mereka masih sanggup untuk bertahan sejauh ini, dan Nuxnya lah yang tereliminasi, dan EVOS Reborn harus puas di posisi ke-13. EVOS pulang dengan cepat karena mereka terkaget-kaget, terheran-heran. Ternyata compound yang mereka incar sudah diisi oleh pemain-pemain dari Bigetron, di mana Bigetron ternyata mendapatkan sebuah momentum. Terjepit mereka, tapi dalam keadaan terjepit pun mereka masih bisa mendapatkan 5 elimination point dengan waktu yang cukup cepat. Ryzen tadi tidak hanya fokus ke arah EVOS, mereka juga fokus ke arah Bonafide, tadi bisa mendapatkan 1 pemain dari Bonafide. Dari RRQ harus berjuang untuk bisa keluar juga. Smoke dilepaskan, grenade tadi sudah pecah di samping dari Asa, sedikit menguras poin HP dia, dan zonanya juga sudah mulai mengecil lagi dan lagi di sini. Dari Bigetron akan menjadi palang pintu untuk RRQ Rio agar bisa keluar dari compound mereka, dan smoke-nya sudah dipergunakan. Ryzen akan harus memperjuangkan Bigetron karena dia berada di atas, dialah palang terakhir. Untuk Zuxi sendiri masih tertahan di bagian bawah sana, dan lihat Ryzen, satu burst spray untuk Ryzen Voldemort. Miss the shot tadi untuk Ryzen-nya, sementara Zuxi dapetin 1 ternyata. Dan kita melihat kali ini Bigetron tiba-tiba menjadi tim yang sangat luar biasa. Mereka mendapatkan momentumnya 6. Sudah didapatkan 6 elimination. Walaupun 1 kita lihat di bawah, Zuxi harus berjuang untuk bisa naik ke arah atas. Ditahan juga oleh pemain-pemain dari One More. Tapi setidaknya membuktikan bahwa memang Bigetron masih bisa survive dengan 2 pemain saja. Setidaknya di match Sanhok kali ini. Hunt for You pun tersungkur ke arah tanah. Sudah di lock juga oleh seorang Ryzen. Ryzen dan juga Zuxi, 2 pemain dengan setup di arah atas, di arah bawah, saling mengunci lawan-lawannya. One More-nya harus dijaga oleh Ryzen. Kali ini harus terfokus juga untuk bisa membuat Zuxi keluar dari zona yang berada di bagian bawah sana, karena dia sedang dikejar juga. Ryzen kali ini sudah mulai melihat ke bagian atas sana, sudah mulai terpantau Ryzen. Belum swing, masih menahan proning sedikit oleh Ryzen, dan ini dia Ryzen akan mencoba untuk maju ke bagian atas sana, sementara Zuxi-nya berusaha untuk buying time juga dari low ground. Belum ada tindakan dari Ryzen, tapi ini harus cepat untuk dieksekusi. Ya, Ryzen ternyata tertangkap oleh 1 pemain dari One More, yaitu Nguyen. Dari sisi lain tersisa berarti 1 pemain terakhir, yaitu Zuxi, dengan keadaan yang cukup buruk karena low HP-nya, berada di area luar dari circle-nya, juga akan terkena blue zone, dan ini dia dipulangkan oleh pemain-pemain One More. Memang sedari tadi sudah di lock posisi dari Red Aliens oleh One More. Yes, tidak ada bisa keluar dari bawah sana. RRQ Ryu juga tersisa hanya dengan 1 pemain mereka. Sementara untuk Onyx di bagian belakang, wow, tereliminasi oleh zona biru. Sangat jahat sekali. V-Gaming, apa kabar dunia? Hilang 1 pemain. Ya, cepat sekali hilang karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dalam fight yang terjadi. Kita melihat juga Rabis dari Xavier akan coba melemparkan sebuah granat menuju ke area luar dari circle-nya. Melemparkan smoke terlebih dahulu karena dia nampaknya ingin fokus menuju ke area luar, menuju ke area Blue Zone, sehingga akan menutup area belakangnya dulu. Yes, V-Gaming sudah mulai merayap pelan-pelan ada di Xavier di sisi kiri mereka. Di sisi barat dan juga utara sudah mulai diisi oleh tim-tim dari Vietnam. Ada One More juga tepat berada di bagian tengah. Dan kali ini juga zona yang ke-6 lebih ke tengah lagi. Oh my god, zona yang ke-7 sudah mulai terlihat juga. Ini harus berantem antara di Xavier dan juga One More. Sementara Box Gaming tereliminasi kali ini oleh One More. Dan kita melihat lagi-lagi tim Vietnam benar-benar mendominasi saat Sanhok dimainkan. Nampaknya menjadi map favorit dari tim-tim asal Vietnam. One More, Xavier, Box juga sangat kuat saat mereka bermain di area Sanhok. Kita melihat kali ini 2 tim yang benar-benar diuntungkan dari segi circle adalah 2 tim asal Vietnam. Ada One More, sedari tadi memang sudah mengunci pergerakan dari Red Aliens dan juga mengunci pergerakan dari RRQ. Kali ini mereka akan berhadapan dengan tim yang berada di tengah dari circle-nya, yaitu Xavier. Yes, Boom sendiri masih berada di luar dari zona. Sementara untuk One More, kalau mereka bisa dapetin ini akan sangat bagus sekali. Playzone mengeliminasi Boom. Dengan 4 tim terakhir kita, RRQ juga masih ada Bonafide juga demikian memainkan supply atau medical stretch, doctor stretch-nya. Dan tinggal tim Vietnam yang berada di bagian tengah. Ya, benar sekali. Ini lagi-lagi terulang dari 3 Sanhok yang sudah dimainkan. Nampaknya terlihat dominasi dari tim Vietnam benar-benar kuat di area Sanhok, di mana RRQ juga sudah pulang. Tersisa 2 tim yang sedang perang, yaitu Xavier dan juga One More. Xavier kemarin mendapatkan WWCD di area Sanhok. Akankah mereka mengulanginya? WWCD kembali di area Sanhok dan membuat Xavier kembali naik di peringkat-peringkat atas dari klasemennya, karena saat ini Xavier terdampar di posisi ke-10. One More-nya sudah mulai flanking kali 3. Tim terakhir kita yang dimana kita tahu tadi Bonafide sudah pasti gak bakal bisa untuk mendapatkan posisi yang pertama karena sedang berada di bagian luar, kecuali ada keajaiban yang sedang terjadi juga. Sementara The Xavier sudah mulai mengunci juga 1 buah grenade, sedang coba untuk dikokang tadi dan coba untuk dilemparkan ke bagian depan. Dari One More-nya bermain dengan cukup pelan.
Ya, one more, tinggal menunggu momentum saja mereka. Perlahan namun pasti merayap ke area depan, melakukan proning terlebih dahulu, harus segera melakukan healing. Karena kalau kita lihat, satu pemain dari One More, dan itu dia, Nguyen akhirnya sudah putih lagi, HP-nya akan coba bergerak. Lamborghini terspot oleh satu pemain dari One More, dan satu pun ter-takedown kali. Baki juga tersungkur, namun dua dari Xavier harus tersungkur ke arah tanah. Kembali kita melihat nampaknya 2 melawan 2 keadaan sementara waktu. Yes, ini dia. Darlingnya berusaha untuk maju ke bagian depan. Revive kah? No, tidak akan sempat untuk revive. Karena zona biru juga sudah mulai berjalan dan Bonafide. Pemain terakhir mereka akhirnya tereliminasi dan One More akan berusaha untuk melakukan rush entry ke bagian depan saja. Flanking ke sisi kanan, terbuka jumping shot, langsung dipatahkan begitu saja. Dan menyisakan hanya ada satu pemain terakhir dan akhirnya Xavier lah yang berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner di match kita yang ketiga. Sandok lagi-lagi didapatkan oleh Xavier, tim yang sangat menakutkan. Kalau kita